Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Ya, Baiklah Bu, sebelumnya perkenalkan saya kemungkinan bertugas pada hari ini. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? jadi gini Bu Bidan, saya ingin bertanya mengenai kunjungan. Kemarin kan saya habis lahiran, terus kan ada bidan katanya yang mau ke rumah, mau mengambil darah di bagian kaki anak saya kan. Jadi saya mau bertanya Bu Bidan, kira-kira itu maksud dan tujuannya gimana ya? Soalnya kan biasanya saya yang tahu itu kalau habis lahiran itu palingan cuma suntik di lengan sama di paha aja. Mm-mm. Baiklah Bu, kalau begitu sebentar Bu ya, saya tutup tirainya dulu untuk menjaga privasi Ibu. Terus gimana Ibu hari ini ada keluhan? Saya tidak ada. Oh, baiklah Bu, sebelumnya saya akan jelaskan itu namanya suntik hipotiroid kongenital Bu. Nah, itu untuk mencegah terlambatnya perkembangan pada anak. Nah, eh, di sini saya akan menyebutkan Bu pengertian dari hipotiroid itu sendiri, yaitu berfungsi untuk kelenjar tiroid yang didapatkan sejak lahir. Terus gejala-gejalanya, Ibu sebelumnya udah tahu belum gejala-gejalanya seperti apa itu Bu? Belum. Nah, gejala-gejalanya pada hipotiroid kongenital itu salah satunya yang pertama letargi, yaitu aktivitas menurun. Terus icterus, yaitu kuning pada kulitnya Bu, kulit bayi. Terus pada makrologi, yaitu lidahnya membesar. Terus hernia umbilikalis, yaitu atau bodong. Terus hidungnya pesek yang kayak udah kayak nggak ada batang gitu tuh Bu. Nah, terus pada konstipasi, terus kulit kering dan skin mottling atau biasa disebut dengan kutis marmorata. Terus mudah tersedak, suaranya serak, hipotoni yaitu tonus ototnya menurun. Terus ubun-ubunnya melebar, perutnya buncit. Nah, terus anaknya juga mudah kedinginan, mixedema yaitu wajahnya sembab gitu Bu. Terus udem di skrotumnya. Terus dampak dari hipotiroid kongenital itu sendiri yaitu dampak yang pertama terhadap anak akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik seperti yang saya bilang tadi, terlambatnya perkembangan anak ya. Nah, pada fisik secara keseluruhan dan yang paling menyedihkan adalah perkembangan mental terbelakang yang bisa dipulihkan. Terus pada keluarga. Nah, dampak pada keluarga ini juga ada Bu, yaitu anak dengan retardasi mental akan membebani keluarga. Jadi kita nih berpikiran terus kan gimana anak kita kenapa kayak gini gitu ya kan Bu ya. Nah, terus secara ekonomi karena harus mendapat pendidikan, pengasuhan dan pengawasan yang khusus secara psikososial. Terus keluarga akan lebih rentan terhadap lingkungan sosial karena rendah diri dan menjadi stigma dalam keluarga dan masyarakat. Nah, selain itu produktivitas keluarga menurun karena harus mengasuh anak dengan hipotiroid kongenital. Nah, terhadap negara juga Bu. Nah, terhadap negara bila tidak dilakukan screening pada setiap bayi baru lahir, negara akan menanggung beban biaya pendidikan maupun pengobatan terhadap anak yang kurang lebih 1.600 bayi dengan hipotiroid kongenital setiap tahunnya. Ini data dari pemerintah Bu ya. Nah, selain itu, negara juga akan mengalami kerugian sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Nah, screening hipotiroid kongenital itu sendiri yaitu screening atau uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita SHK. Nah, terus waktu screeningnya itu kapan Bu? Nah, waktu screeningnya itu dilakukan dengan mengambil sampel darah kapiler dari permukaan lateral kaki bayi atau bagian medial tumit pada hari kedua sampai hari ketiga setelah bayi lahir. Nah, terus pada prosedur screening hipotiroidnya yaitu dilakukan pada bayi usia 48 sampai 72 jam dengan cara mengambil 2 sampai 3 tetes darah dari tumit dan diteteskan ke dalam kertas saring nantinya Bu. Nah, selanjutnya dibawa ke bagian lab untuk diketahui kadar TSH-nya dalam darahnya. Nah, nanti
itu yang di bawah tumit kaki bayi ibu nanti itu diambil seperti itu Bu ya untuk pengecekannya. Terus dari hasil screening itu yang normalnya jika kadar TSH-nya lebih dari 20 dan misalnya misalnya lebih dari itu, ibu akan segera menghubungi tenaga kesehatan yaitu bidan atau dokter terdekat ya. Nah, setelah itu bagaimana Bu? Sampai di sini ibu sudah paham? Ibu sudah jelas dengan yang saya bilang tadi? Sudah, berarti itu pengambilannya di bagian tumit kaki ya? Iya, di bagian tumit kaki. Nah, kalau kayak gitu Bu, saya coba tanya ya, salah satu tadi apa aja gejala-gejala yang munculnya tadi itu apa? Salah satu gejalanya yang saya sebutkan tadi dari banyaknya gejala itu. Lidahnya membesar, Ya, matanya ya. membesar. Ya, betul sekali. Ibu sudah paham Bu ya sampai di sini Bu ya. Nah, baiklah. Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi tentang penyuntikannya bagaimana atau apa? Sudah? Sudah jelas semuanya Bu ya? Baiklah, kalau gitu saya melakukan pendokumentasian Bu ya. Saya catat nama pasien, hari, tanggal, dan jamnya. Nah, jika ada yang kurang jelas lagi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan datang kemari Bu ya. Terima kasih Bu atas kunjungannya. Ya.